Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training. Dan kali ini kebetulan ada yang request untuk membuat konten bagaimana mengolah data dengan Smart PLS. Nah jadi untuk yang teman-teman pingin mengolah data kuantitatif dengan pendekatan misalkan menggunakan kuesioner, maka salah satu tools yang bisa kita gunakan, statistical tools, itu bisa menggunakan SPSS ataupun kuesioner. SPSS ataupun Smart PLS. Cuma memang untuk Smart PLS dirasa ataupun dinilai memang lebih tepat karena memang dia merupakan statistical software yang memang mengukur untuk konstruk variabel laten. Nah, untuk SPSS sebetulnya itu tidak bisa mengcapture variabel laten yang memang karakteristik dari data kuesioner. Nah, kita akan bahas terkait tentang lebih lanjut terkait pengolahan data dengan Smart PLS yang paling simpel terlebih dahulu. Tapi sebelum kita lebih lanjut, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Nah, kita mulai ya teman-teman ya. Tapi memang di sini sebelum kita mengolah data dengan Smart PLS, saya mau menyampaikan beberapa konsep terminologi yang mungkin cukup familiar dengan karakteristik dari pengolahan data Smart PLS. Nah, yang pertama adalah kita kenal dengan hati-hati dengan istilah ada dua model. Nah, dua model ini berbeda dengan regresi linear berganda di dalam kuantitatif menggunakan software SPSS ataupun Diffuse. Kalau mereka cuma mengenal satu model, untuk variabel laten ini dia mengenal dua model. Pertama adalah inner model dan ada outer model. Nah, yang perlu diketahui adalah outer model dan inner model ini memiliki definisi yang berbeda serta pemahaman yang sangat berbeda sekali. Yang pertama kita bahas dulu adalah outer model. Nah, jadi outer model itu adalah, kalau teman-teman perhatikan, outer model itu adalah model yang memang satu variabel laten diukur dengan beberapa indikator. Nah, kalau misalkan itu adalah variabel, itu adalah untuk model pengukuran. Nah, jadi tidak ada model struktural tanpa ada model pengukuran. Nah, kalau teman-teman perhatikan model pengukuran itu adalah satu variabel laten diukur dengan beberapa indikator. Itu adalah model pengukuran. Nah, berikutnya itu kita kenal dengan model struktural. Model struktural itu dia menghubungkan antara variabel laten yang bulat-bulatnya aja. Nah, itu adalah model struktural. Yang berikutnya adalah istilah exogenous dan endogenous. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, pada saat ada variabel laten kemudian bulat, kemudian dia diukur dengan beberapa indikator dan dia tidak ada panah masuk menuju variabel laten tersebut, maka itu disebut dengan exogenous. Nah, tapi pada saat variabel laten masuk ke dalam tanda panah ke variabel laten lain, artinya itu adalah variabel endogenous. Jadi variabel endogenous itu adalah minimal ada satu tanda panah yang menuju ke dalam variabel laten tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah kita mungkin kenal dengan istilah mediasi dan moderasi. Mediasi dia intervening, berarti ada variabel yang melewati di antaranya. Jadi 1, 2, 3 dia melewati terlebih dahulu, ataupun ada efek moderasi. Variabel laten 1, variabel laten 2, dan ada moderasi, memperkuat ataupun memperlemah. Nah, itu teman-teman, jadi ada beberapa terminologi yang harus kita ketahui dan itu menjadi sangat karakteristik sekali dengan Smart PLS, yaitu adalah inner model dan outer model. Ya, outer model itu adalah model pengukuran, inner model itu adalah model struktural. Kemudian ada exogenous, ada endogenous. Exogenous itu kalau misalkan dia tidak ada tanda panah yang masuk ke dalam variabel laten tersebut. Kalau endogenous dia ada tanda panah yang masuk ke dalam variabel laten tersebut. Kemudian ada mediasi dan ada moderasi. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, kemudian itu juga nanti bisa terlihat di pad outputnya ya teman-teman ya, bagaimana kalau ternyata perbedaan exogenous itu biasa di paling kiri tuh kalau exogenous, karena exogenous dia variabel yang paling pertama sekali. Nanti kalau sudah masuk ke intervening pasti endogenous, kemudian di variabel dependennya pasti endogenous ya. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa langkah. Nah, ada dua model yang harus dispesifikasi dengan baik, yang harus dijelaskan dengan baik di dalam interpretasi hasil. Nah, yang pertama itu adalah outer model ataupun model pengukuran.
Model pengukuran ini saya mengambil dua indikator. Pertama ada loading dan weight-nya. Untuk loading itu adalah indikatornya dia di atas 0,5 ya. Jadi loading ini menggambarkan bahwa semakin nilai loadingnya semakin tinggi, maka the stronger and more reliable the measurement model. Nah, indikator reliability may be interpreted as the square of the measurement loading, kurang lebih 0,5 ya, itu dari bukunya Hare et al. Kemudian untuk weight-nya sendiri dalam model pengukuran atau model pengukuran itu model yang paling itu ya, model pengukuran itu hanya satu laten dan beberapa indikator ya. Nah, jadi kalau teman-teman punya 4 variabel laten berarti punya 4 model pengukuran, tapi hanya satu model struktural ya. Nah, untuk weight-nya itu sendiri nilainya bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Yang kedua itu adalah inner model. Inner model sudah masuk kepada pengujian hipotesis ya, berarti kita menghubungkan yang bulat-bulatnya saja tanpa indikator kenyataannya. Nah, untuk inner model ada 3 indikator yang harus menurut saya perlu diambil. Yang pertama adalah composite reliability ya. Composite reliability bervariasi dari 0 sampai dengan 1, dengan 1 itu being perfect estimated reliability ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan untuk reliability kita kemungkinan memiliki 2, tapi 1 di model pengukuran, 1 di model struktural. Jadi kita harus bisa mendefinisikan 2 hal yang berbeda ini. Yang berikutnya adalah AVE. AVE ini menjadi hal yang common dengan angka harus di atas 0,5, dan yang terakhir adalah R-square. R-square itu adalah variance in the dependent variable, dapat dijelaskan variasi di dalam variabel dependent dapat dijelaskan oleh variabel independent. Angkanya nanti keluarnya koma, misalkan 0,43 itu artinya 43% variasi dalam variabel dependent dapat dijelaskan oleh variabel dalam variabel independent ya. Tapi nanti hati-hati teman-teman ya, konsep dependent dan independennya diganti dengan exogenous dan endogenous ya. Nah, itu kurang lebih teman-teman beberapa terminologi, ada 6 yang perlu dipahami. Kemudian untuk model pengukuran ada 2 yang kita ambil indikatornya. Untuk model struktural ada 3 yang kita ambil indikatornya. Oke. Nah, setelah kita pahami itu baru kita sekarang akan masuk ke dalam pengolahan data. Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali setelah tadi pemahaman konsep yang harus dipahami. Pertama kali ada 6 terminologi. Outer model yaitu adalah model pengukuran, inner model adalah model struktural. Kemudian teman-teman juga harus memahami bahwa kita tidak lagi menggunakan variabel dependent dan independent, karena sekarang di latihan variabel ada variabel exogenous dan ada endogenous ya. Nah, jadi persamaannya kalau exogenous itu adalah variabel independent ya. Secara definisi tidak ada tanda panah yang masuk ke dalam variabel laten. Jadi biasanya di paling kiri atau exogenous itu adalah variabel independent dan dependentnya itu adalah endogenous ya. Endogenous itu yang paling kanan yang akan ada tanda panah yang menuju ke dalam variabel independentnya ya. Nah, menuju ya, dan itulah yang disebut dengan variabel endogenous. Jadi jangan lupa independent exogenous, dependent endogenous. Kemudian teman-teman juga nanti akan memahami mana mediasi dan moderasi ya. Nah, sekarang di layar saya sudah ada 2 aplikasi. Yang pertama adalah Smart Palace-nya sendiri ya. Saya menggunakan full version karena full version dia bisa lebih dari 3 variabel laten, bisa lebih dari 100 sampling, dan nanti kita bisa import hasil path-nya ke dalam file yang kita inginkan. Tapi sementara untuk yang versi trial dia tidak bisa import untuk hasilnya ya. Dan yang kedua adalah saya punya data mentahnya di sebelah kiri. Ini adalah Excel yang sudah saya save as ke dalam CSV ya. Nah, ini dalam rangka saya membuat tabulasi, ada KWP sampai dengan KWP 8. Saya membuat inisial singkatan dari variabel, misalkan KWP kepatuhan wajib pajak, KPBB adalah kesadaran pembayaran pajak bumi dan bangunan, serta religius adalah variabel yang nama lengkapnya adalah religius. Jadi artinya apakah sikap religius ini mampu berpengaruh terhadap kepatuhan. Nah, nanti religius ini yang akan kita coba mainkan sebagai moderasi ataupun sebagai mediating.
ya, ataupun sebagai intervening ya. Jadi itu adalah 3 variabel saja, sederhana saja, karena nanti secara substansi pengerjaannya sama, teman-teman nanti tinggal menambahkan variabelnya saja di Smart PLS. Oke, kita tutup filenya. Kemudian kita sekarang sudah masuk ke dalam Smart PLS-nya. Kita pilih New Project, kita pilih run biasa saja dulu namanya, karena run biasa artinya tanpa moderating, tanpa intervening. Oke. Kemudian di sini ada double click to import data ya. Kita double click. Saya sudah taruh di desktop biar mudah. Run trial. Kita kasih nama biar konsisten, ini run biasa. Nah, ini data sudah pindah semua dan teman-teman perhatikan saya menggunakan 6 skala Likert ya. Jadi yang paling tinggi itu nanti adalah nilainya adalah 6 ya. Nah, itu nanti yang akan kita coba pindahkan ke sebelah kiri ya. Nah, di sini teman-teman di kiri bawah ini harusnya ada ya, untuk indikator yang akan kita pakai ya. Nanti kita munculkan dengan double klik di gambar pad ini. Nah, ini dia. Nah, sekarang sudah pindah semua. Nah, ini enaknya kalau kita membuat inisial per variabel. Akhirnya saya tahu saya harus mengkat di mana ini. Ya, kita pindahkan. KWP itu variabel endogenus saya, ya. Variabel exogenus saya atau variabel independen saya ada 2, ya. Mungkin saya tidak lagi menggunakan variabel independen ya, karena takutnya menjadi boleh digunakan, karena sebenarnya dalam variabel laten kita sudah tidak lagi mengenal independen-dependen karena menjadi endogenus dan exogenus ya. Walaupun memang perlakuannya sama kalau di regresi. Ya. Nah, ini sudah pindah semua teman-teman. Jadi teman-teman sekarang ingat ya, mempunyai 3 model pengukuran ya, yang merah terhadap yang kuning, yang merah terhadap yang kuning, serta 1 model struktural ya, yang menghubungkan antara merah dan merah ya. Nanti akan menjadi biru. Sekarang coba kita pindahkan terlebih dahulu ini karena mengganggu. Di sebelah kiri kita klik kanan, kita pilih align indicator right ya. Nah, sehingga nanti pas kita membuat tanda panah untuk model struktural atau inner model, dia tidak bertabrakan ya. Nah, ada baiknya kita kasih rename dulu, klik kanan, rename. Ini misalkan kesadaran. Variabel exogenus pertama, variabel exogenus kedua, ini adalah religious. Ini adalah endogenusnya kepatuhan. Oke, nah ini adalah setelah kita rename. Sekarang kita coba menggambar padnya, klik connect di atas ini ya. Kemudian kita klik di bulatan kanan, tarik, klik, pindahkan kepatuhan. Kita juga akan tarik dari religious menuju kepatuhan. Nah, sekarang sudah berubah menjadi biru, siap di run. Artinya bahwa ini sudah confirm, tanda panahnya sudah confirm sesuai dengan arah hipotesis kita. Teman-teman ingat mempunyai 3 model pengukuran dan 1 model struktural yang warna biru ya. Nah, di sini kita ada beberapa langkah yang harus kita ingat. Kita tidak bisa langsung mengeluarkan inner model hasilnya. Oh, signifikan, berpengaruh positif, berpengaruh negatif. Ada kualitas data, kualitas responden yang harus kita cek, yang namanya adalah outer model untuk model pengukuran ya. Nah, saya menggunakan nggak tahu ya kalau misalkan konten-konten YouTube yang lain, tapi saya menggunakan yang pertama 2 kali. Pertama adalah calculate untuk PLS algorithm ya. Ini hasilnya. Nah, kita klik start calculation ya. Kemudian setelah itu saya juga membutuhkan output dari bootstrapping ya. Ini saya abaikan dulu. Kemudian saya membutuhkan output dari bootstrapping. Oh ya, kalau teman-teman mau calculate, dia tidak bisa muncul di sini ya, di hasil ya. Jadi dia munculnya di pad selalu. Kita main selalu di tampilan padnya. Calculate. Kemudian saya membutuhkan juga bootstrapping ya. Dia melakukan bootstrapping 500 defaultnya. Jadi bootstrapping itu semacam melakukan penggandaan data
untuk hasil yang lebih baik ya. Nah, jadi sekarang saya mempunyai dua hasil, PLS algorithm sama bootstrapping ya. Yang PLS algorithm itu sebetulnya juga sebagian hasilnya ada di bootstrapping ya. Tapi sengaja saya pisahkan karena ada beberapa hasil untuk outer model yang tidak ada di bootstrapping ya. Tapi saya akan fokus dulu di PLS algorithm ya. Teman-teman jangan lupa untuk model pengukuran kita membutuhkan dua indikator, yaitu adalah loading, outer loading ya. Nah, pertanyaannya, apakah outer loading ini muncul di bootstrapping? Iya, tapi dia tidak sama angkanya, tapi nanti kita tunjukkan, tapi nanti tidak berwarna merah, sehingga mungkin menjadi alertnya mungkin tidak menjadi begitu terlihat ya. Nah, ini 0,563. Kita lihat bahwa menurut outer loading kita harapkan di atas 0,5 ya, menurut Hare et al. 2014. Teman-teman perhatikan untuk kepatuhan indikator KWP1 0,345. Ini seharusnya bisa di drop ya. Di drop itu artinya dibuang ya. Yang berikut dari outer loading kita membutuhkan output yang namanya outer weight ya. Outer weight ini jumlahnya angkanya bervariasi dari 0 sampai dengan 1 ya. Kalau kita lihat di sini aman semua 0 sampai dengan 1 ya. Kemudian 0 sampai dengan di bawah 1, mohon maaf. Nah, kita punya kendala di outer loading ya. Nah, idealnya kita akan membuang pernyataan, terutama ini ekstrim ya, 0,345 ya. Bagaimana cara membuangnya teman-teman? Kita klik di pad run biasa ya. Kemudian kita buang tadi KWP1 ya. Nah, KWP1 kita buang ini di klik kanan. Nah, teman-teman bisa delete. Mohon maaf. Nah, kita kembalikan. Ini dimatikan dulu connect-nya. Kemudian calculate, kita keluarkan lagi hasilnya PLS algorithm. Ya. Nah, di KWP1 ini kita akan buang pernyataannya. Ya. Kita klik kanan, kita delete. Nah, di sini teman-teman sudah membuang KWP1 yang tadi menurut PLS algorithm dia hasilnya loadingnya 0,345. Kemudian kita ulangi lagi langkahnya, calculate PLS algorithm, start calculation ya. Nah, kita lihat auto loadingnya sekarang sudah tidak ada lagi KWP1 ya, artinya KWP1 sudah dibuang. Pengalaman saya kalau membuang 1 dan 3 sekaligus akan berbeda, sehingga kalau saya membuang itu biasanya satu persatu hasilnya ya. Nah, kemudian setelah outer loading ya, berarti nanti teman-teman bisa melakukan ya untuk KWP 5 kita buang dan KWP 6 apabila dibutuhkan, karena sebetulnya menurut buku 0,5 tapi di sini hasilnya 5, tapi ini masih acceptable sebetulnya teman-teman ya, sampai dengan 0,5 ya. Nah, oke, nanti teknisnya teman-teman bisa lakukan sendiri, dibuang dari padnya ya, KWP 5 dan KWP 6 tinggal dilakukan klik kanan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu hasil yang kita butuhkan berikutnya adalah weight-nya, outer weight-nya ya. Nah, ini outer weight-nya aman semua. Nah, kalau pakai full version teman-teman bisa dipindahkan ke format Excel format ya. Tapi untuk yang memang versi trial belum bisa ya. Nah, itu adalah hasil untuk PLS algorithm untuk model pengukuran. Sekarang kita lihat ke model struktural. Model struktural kita membutuhkan apa yang namanya composite reliability ya. Composite reliability itu ada di construct reliability and validity ya. Kita membutuhkan angka composite reliability from 0 sampai dengan 1 ya. Itu bisa dilihat hasilnya 0,927, 0,926, 0,942. Yang berikutnya dari inner model kita membutuhkan angka average varian extracted, yaitu dengan besaran harus di atas 0,5 menurut Chin dan Hochringel tahun 2006 ya. 0,651, 0,713, 0,804 ya. Nah,
Ini yang saya butuhkan ataupun yang kita butuhkan dari output PLS algorithm, ya. Nah, bagaimana dengan cara membaca hasilnya? Cara membaca hasilnya, kita lagi masuk ke dalam pad-nya. Karena kita akan bermain di sini, kita ambil calculate, kita ambil bootstrapping, ya. Kita ambil start calculation. Nah, sudah keluar hasilnya, teman-teman. Kita lihat yang tadi saya janjikan sebetulnya auto loading. Nah, ini sebetulnya auto loadingnya ada nih 0,345, kita bisa cek di sini, tapi dia tidak berwarna indikator merah. Itu yang menyebabkan tadi mungkin bisa jadi kita nih 0,545, ya. Itu dia tidak KWP 1 sudah kita buang tadi ya. Nah, KWP 5 dan KWP 6 nih tadi yang warna merah. Nah, ini yang tadi saya bilang kalau di PLS algorithm dia berwarna merah. Kita lihat, cek. Nah, KWP 5 ini yang membuat kita alertnya lebih aware di sini. Kalau bootstrapping dia 0,5 tapi belum berwarna merah, ya. Nah, tapi untuk bootstrapping ini kita akan fokus di hasil, ya. Hasil itu kita akan masuk ke t-value, ya. T-value-nya harus di atas 1,96, ya. Nah, kita akan lihat untuk hasilnya, ya. Nah, ini sudah hasilnya. Nah, p-value, ya, kita akan menerima hipotesis kalau tes statistik di atas 1,96 atau p-value-nya menjadi lebih kecil daripada 0,005, ya, atau 5%. Sementara tes statistik di bawah 1,96 pasti p-value-nya di atas 0,05 atau di atas 5%, ya. Mohon maaf ya kalau saya sebut ini 0,005, di atas 5%, di bawah 5%, ya. Nah, jadi untuk dikatakan signifikan, tes statistik harus di atas 1,96 atau p-value-nya di bawah 0,05. Tes statistik yang tidak signifikan, dia di bawah 1,96, p-value-nya di atas 0,05, ya. Ini contoh yang bagus, di atas yang signifikan, di bawah yang tidak signifikan. Sehingga kesadaran terhadap kepatuhan signifikan, religius dan terhadap kepatuhan dia tidak signifikan. Pertanyaannya adalah dia signifikan berpengaruh positif atau berpengaruh negatif. Nah, itu akan ada di koefisien atau di original sample. Tapi untuk memastikan, coba kita lihat pad-nya. Nah, inner model saya ingin membuat, nah ini mungkin lebih bisa membaca pad koefisien karena kita mau bicara hipotesis ya, berarti inner model ya, bukan outer model, ya. Karena outer model adalah model pengukuran, inner model adalah model struktural. Saya coba ingin menampilkan pad koefisien dan t-value-nya sekalian. Nah, kalau teman-teman perhatikan, koefisiennya positif, t-value-nya signifikan. Kesadaran berpengaruh signifikan positif. Ingat seperti di SPS, SI views, pada saat ada signifikan pasti akan ada arahnya. Untuk religius, kita lihat t-value-nya di bawah 1,96. Dia tidak signifikan, tidak perlu membahas arah positif ataupun negatif. Sehingga kesadaran berpengaruh signifikan di atas 1,96, positif, arahnya tidak ada 0,819, dan religius dia tidak signifikan terhadap kepatuhan, ya. Nah, hasilnya tadi ini bisa di copy to clipboard Excel format, ya. Jadi ini yang kita butuhkan dari output bootstrapping. Kembali lagi saya ambil kesimpulan, untuk PLS algorithm kita butuh outer weight, kita butuh outer loading, kita butuh construct reliability dan average variance extract, ya. Kita butuh CR dan AVE, ya. Oke, teman-teman, selesai untuk regresi yang biasa. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam regresi yang moderasi, ya. Jadi kita bikin new project lagi, ya. Kita bikin run moderasi. Yang dimoderasiin variabel religius aja, teman-teman, ya, biar simple. Kemudian ini mungkin saya tutup saja karena sudah selesai. Nggak usah saya save ya, supaya nggak tumpuk-tumpuk tabnya. Kita run moderasi ya. Double klik to import data. Kita sudah punya run trial di sini, ya.
kita ambil namanya importing menjadi run moderasi. Oh, salah. Run moderasi. Nah, seperti biasa run moderasi ini ininya kosong ya, harus kita isi dulu. Kita double klik run moderasi. Di sini mungkin teman-teman nanti sudah mulai terbiasa KWP8 menjadi variabel endogenous. Kita pindahkan ke kanan langsung, klik kanan. Nah, kemudian variabel exogenous kita sebelah kiri, variabel exogenous kita juga sebelah kiri, satu lagi ya. Kita langsung kasih nama. Sebetulnya bisa ya di pet yang tadi ya, cuma saya bikin yang terpisah saja karena ini kita melakukan hal yang sama, tapi nggak apa-apa teman-teman lakukan ini berkali-kali supaya nanti bisa lancar. Ini kesadaran ya. Ini religius. Nah, ini kepatuhan. Nah, jadi sebenarnya tadi bisa kita lakukan di run biasa ya. Nanti kita tinggal tambahin moderating effect. Tapi biar teman-teman tahu apabila ini berdiri sendiri bagaimana cara mengerjakannya. Kemudian masih merah dong. Teman-teman tadi sudah hafal. Ini harus dibikin biru. Kemudian dari religius terhadap kepatuhan diklik. Nah, dari sini ya kita akan menambahkan efek moderasi ya. Kita klik kanan di variabel endogenous ya. Kemudian kita tambahkan add moderating effect. Add moderating effect-nya betul dependennya adalah kepatuhan ataupun endogenusnya, moderatornya kita ambil religius, sementara independennya kita ambil kesadaran. Ya, nah, jadi bagaimanakah pengaruh religius memoderasi kesadaran terhadap kepatuhan? Nah, ada moderating effect. Di sini saya sarankan untuk di rename karena moderating itu biasa dikali. Ya, saya ambil religius. Kita akan memoderasi religius dikali dengan kesadaran. Mohon maaf salah rename, ini kepatuhan ya. Yang kita rename ini, sorry. Nah, moderatingnya kita rename. Asal singkat aja biar ini rel dikali dengan kepatuhan. Sorry. Ini kepatuhan. Oh, ini harus rename. Ini rel dikali dengan kesadaran. Ya, sudah berubah. Nah, ini supaya nanti kalau teman-teman punya 3 atau 4 variabel moderasi supaya nanti bisa terlihat variabel mana yang kita kalikan ya. Nah, setelah dari sini tadi sebetulnya saya katakan kita bisa mengerjakan di tab yang run biasa. Nanti teman-teman tinggal menambahkan moderating effect-nya di endogenusnya ya. Nah, sama kita akan melihat saya membutuhkan 2 PLS algorithm ya. Yang pertama, nah, PLS algorithm sama saya membutuhkan auto loading. Jelas hasilnya masih sama bahwa ini masih merah karena kita menggunakan data yang sama. Nanti bisa dibuang teman-teman dari pad-nya ya, tinggal klik kanan saja seperti ini ya, delete ya. Nanti jangan lupa setelah di delete harus dikalkulate lagi ya, karena dia ada perubahan. Kemudian KWP5, KWP6. Jadi karakter datanya untuk outer modelnya masih sama. Kita menggunakan auto loading dan outer weight. Sementara untuk AVE-nya jelas juga masih sama karena ini menggunakan data yang sama. Yang penting adalah sekarang kita mau melihat bagaimanakah hasil efek moderasinya ya, bootstrapping, kemudian kita lihat start calculation. Nah, kita akan lihat ternyata kesadaran terhadap kepatuhan signifikan berpengaruh positif ya. Variabel moderasi religius dikali dengan kesadaran terhadap kepatuhan
dia tidak signifikan. Ya, ini sebetulnya hampir dikit lagi ya sebetulnya ya, 1,96 ya. Tapi ini ternyata di bawah 1,96 sehingga dia tidak signifikan. Religius terhadap kepatuhan dia tidak signifikan ya. In case katakanlah ini 1,96 teman-teman, hati-hati, dia efek moderasinya adalah negatif. Artinya, tapi ini kalau di atas 1,96 ya. Tapi karena ini dia tidak di atas 1,96, maka kita tidak perlu membahas arah. Tapi once ini di atas 1,96, maka dia efek moderasinya adalah efek moderasi negatif ya. Kalau kita lihat petnya sama, kita bisa mengeluarkan inner model koefisien sekaligus dengan t-value-nya. Nah, ya. Ini t-nya di atas 1,96 signifikan, ini t-nya di bawah 1,96 tidak signifikan, ini t-nya di bawah 1,96 tidak signifikan, ya. Oke, dari sana kita sudah bisa membaca hasil ya untuk yang moderasi, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau melakukan yang mediasi atau intervening, ya? Saya coba dilihat lagi, ya. Kita lakukan independen sendiri saja, supaya sekaligus latihan bahwa teman-teman nanti akan terbiasa, ya. Sebetulnya bisa ya dilakukan tadi di tempat yang tadi, kita tinggal dilihat moderatingnya, kemudian arah panahnya kita pindahkan, ya. Nah, sekarang kita ambil run project, kita ambil run mediasi atau intervening, ya. Double klik to import data. Saya akan tunjukkan nanti di intervening ada hasil yang sangat signifikan, penting, tapi teman-teman terkadang suka lupa untuk dikeluarkan hasilnya ataupun dianalisis. Indikatornya masih kosong, teman-teman ambil run mediasi, KWP-nya sampai dengan 8, ini endogenus. Kita pindahkan ke kanan, KPBB-nya kita pindahkan ke kiri, religiusnya kita pindahkan ke sebelah kiri, ya. Kemudian kita mulai membuat arah tanda panah. Intervening kita sebetulnya variabel antara, ya. Coba saya ini biar di sini aja. Jadi saya pindahkan ke bawah saja supaya nggak bertabrakan. Nah, variabel intervening seperti ini kurang lebih, teman-teman. Kita mau melihat efek melalui sebetulnya kepatuhan, religius, dan ini adalah kesadaran. Nah, intervening itu tujuannya dia seperti ini. Dia kan sebetulnya seperti ini ya teman-teman ya. Dia harus melewati ya. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau membuat perumusan masalah, intervening itu minimal 2. Bagaimana direct effect apabila kesadaran langsung kepada kepatuhan, atau untuk menuju patuh itu orang-orang harus melewati religiusitas baru dia patuh. Sehingga saya sarankan membuat arah panahnya dia ada yang jangan seperti ini saja, maksud saya. Nah, karena akhirnya kita tidak tahu bagaimana efeknya kalau dia direct effect. Nah, sehingga saya sarankan kita membuat juga yang seperti ini, ya. Nah, oke. Jadi ini adalah arah tanda panah untuk intervening, ya. Saya butuh kembali lagi PLS algorithm hasilnya. Mungkin saya tidak bahas ya teman-teman, karena hasilnya masih sama. Kita butuh outer loading, kita butuh outer weight untuk model pengukuran, dan untuk model inner modelnya kita membutuhkan dari sini adalah CR, composite reliability, dan AVE, ya. Karakter data masih sama, sehingga saya tidak perlu bahas hasil. Kita balik lagi ke patch ini. Kita membutuhkan mana nih pembacaan hipotesisnya. Kita bikin bootstrapping, start calculation. Nah, ini teman-teman hasil dari interveningnya, ya. Kita lihat kesadaran kepatuhan dia signifikan, kesadaran terhadap religius dia signifikan, ya. Partially yang sebelah kiri, ya. Nah, sebelah sini ya, kesadaran terhadap religius signifikan, religius kepada kepatuhan tidak signifikan, ya. Nah,
ini adalah hasil parsialnya teman-teman, atau hasil direct efeknya. Jangan lupa ada spesifikasi indirect effect. Nah, ini yang terkadang sering lupa dikeluarkan. Karena pada saat dia bicara intervening, itu harus ada 3 variabel. Bedakan dengan yang ini. Nah, ini kan dia cuma 2 variabel. Nah, sementara untuk yang spesifik indirect effect, dia harus melibatkan 3 variabel, ya. Nah, kesadaran melewati religius menuju kepatuhan. Ternyata dia di bawah 1,96 dan dia tidak signifikan. Sehingga bisa kita bilang kesadaran untuk membuat seseorang patuh, dia membutuhkan kesadaran. Pada saat melewati religius, dalam responden yang menjadi sampel justru tidak signifikan. Artinya religius tidak membuat keadaan ataupun wajib pajak menjadi lebih patuh. Justru yang patuh itu cuma dibutuhkan sikap kesadaran saja tanpa religius berdasarkan hasil dari bootstrapping yang spesifik indirect effect. Nah, jadi saya highlight kembali teman-teman kebutuhannya untuk mediasi ataupun intervening kita membutuhkan spesifik indirect effect untuk dikeluarkan dan dianalisis, ya. Oke teman-teman, jadi itu kurang lebih yang saya bisa sampaikan. Kita membutuhkan, saya sudah ngeran 3 untuk keran biasa. Nah, ini kan kalau tadi dijadiin 1, siapa tahu ada yang komen kenapa nggak jadi 1 aja teman-teman, akhirnya tidak bisa melihat perbedaannya. Kita udah ngeran ran biasa, ran moderasi, dan ran mediasi. Untuk hasil teman-teman, dalam versi konten saya dan dari buku yang saya referensi, saya membutuhkan 2 hasil PLS algorithm untuk outer model yang terdiri dari loading dan weight, CR composite reliability, dan average variance extract. Sementara untuk T statistik dan P value itu saya membutuhkan output dari bootstrapping, ya. Oke, kurang lebih itu teman-teman ngaran kita untuk pengolahan data kuesioner menggunakan Smart PLS. Langsung kita run biasa, moderasi, dan mediasi. Oke teman-teman, jadi teman-teman tadi sudah saya sampaikan beberapa pemahaman konsep terkait tentang model pengukuran. Jangan lupa itu yang pertama dulu, baru model struktural, kita menghubungkan variabel laten, kemudian apakah itu endogenus, apakah itu exogenus, di mana exogenus yaitu dia variabel X seperti kalau kita diregresi, sementara endogenus itu variabel Y-nya karena dia menerima tanda panah, cirinya endogenus. Kemudian tadi kita melakukan datanya sudah dengan efek mediasi dan moderating. Nah, jangan lupa untuk kesimpulan untuk yang pertama model pengukuran dulu kita kerjakan ada 2, ada loading dan weight, di mana-mana hasilnya itu untuk loading kalau bisa di atas 0,5, sementara weightnya bervariasi nilainya dari 0 sampai 1, tapi semakin tinggi lebih baik. Dan untuk inner modelnya kita menggunakan 2, composite reliability dan average variance extracted. Untuk composite reliability 0 sampai dengan 1, di mana 1 itu lebih bagus, lebih reliable, dan AVE-nya di atas 0,05. Itu dari bukunya Chin dan Hochringel tahun 2006. Yang terakhir kita akan tutup dengan goodness of fit model, yaitu menggunakan R-square. R-square itu koma, tapi akan kita baca dalam bentuk persentase, ya. Nah, hindari bahwa R-square ini bernilai negatif, ya. Nah, itu dia teman-teman, kurang lebih overall 30 menitan bagaimana cara kita mengolah Smart PLS, dan bagaimana juga sudah saya sampaikan cara membuang indikator dengan loading yang di bawah 0,5, serta jangan lupa untuk mediasi atau intervening kita punya satu luaran yang namanya specific indirect effect. Di situ ada 3 variabel mulai dari yang exogenus, variabel mediasi, dan variabel endogenusnya itu menjadi satu rangkai. Itu jangan lupa ditarik nanti untuk dijadikan analisis apabila menggunakan intervening. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video ini dan tugas teman-teman juga bisa selesai. Kalau sampai ada pertanyaan silahkan tulis di komen. Stay terus di channel Independent Training.